Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nih ya, nih saya mau perbaikan break lagi nih. Ini lagi-lagi breaknya ada yang mati ya. Jadi untuk supirnya minta diperbaiki. Jadi ini penyebabnya banyak ya, untuk break mati banyak banget penyebabnya. Nanti kita cari yang paling mudah dulu ya. Kita cari penyakitnya, kita cek sekringnya. Barangkali sekringnya putus. Tapi kalau nanti ya misalkan ya sekringnya putus, itu banyak penyebabnya. Bisa juga ya switch yang di pedal kopling atau yang di pedal gas. Memang ini jarang rusak ya, jarang banget rusak. Cuman kadang-kadang nggak rusak, cuman macet. Kan di pas ujung atasnya ada semacam plastik ya, aja tonjolan ya. Itu kan main itu. Dalamnya ada pernya tuh, per kecil. Kadang-kadang macet. Kalau macet kadang-kadang kayak gitu. Sama kayak switch juga sama. Kalau macet kadang-kadang nggak fungsi ya. Jadi penyebabnya banyak. Bisa juga sekring. Kalau sekring nanti nggak putus, kita cek bagian switchnya, switch yang di pedal gas maupun yang di pedal kopling ya. Itu kadang-kadang macet. Kadang-kadang rusak bisa, cuman jarang banget rusak. Tapi nanti misalkan ya untuk switch yang di pedal gas sama di pedal kopling nggak ada masalah, yang sering tuh masalahnya di atas bak transmisi. Kan di bak transmisi ada ini, ada switchnya juga, switch brake. Itu soketnya kadang-kadang kendor ya. Itu kan pas kita buka transmisi atau nurunin transmisi kan pasti kita buka soketnya ya, kadang-kadang itu sering kebuka, sering kendor. Jadi kalau pas jalanan jelek kadang-kadang mati, kadang mati. Itu yang sering switchnya atau soketnya itu kendor, jadi kurang masuk ya. Nanti kalau udah kendor, caranya gampang, videonya udah banyak ya, diikat pakai talitis, kalau enggak pakai karet. Itu sering kendor, kalau kendor nggak nyambung, jadi nggak connect ya, jadi breaknya nggak fungsi. Ya saya coba dulu nih ya. Ini saya kontak. Nah udah saya kontak ya. Ini posisi gigi nanti dimasukin ya, giginya dimasukin. Nah, kecuali mobil umplung tuh, mobil gigi pre itu fungsi, tapi kalau lainnya ya harus masuk. Ini udah masuknya nih pre, ini masuk. Nah ini masuk, kita hidupin ya saklarnya, saklar brake-nya hidupin nih ke depan. Tuh kan, tuh nggak mau ya. Jadi bener ya supirnya ya, nggak mau hidup ya. Saya matiin lagi, kita cek ya yang paling mudah dulu, cek sekringnya. Nanti kalau sekringnya nggak putus, nah kita cek di tempat sekringnya, harusnya ada arus. Kalau kita kontak harus ada arus, ada strum ya. Nanti kalau nggak ada, kemungkinan ada kabel yang bermasalah, mungkin putus, atau mungkin terkadang di tempat sekring kan itu apa itu, sekunya atau tempat sekringnya kadang-kadang berjamur, jadi bisa putus ya. Itu yang jamur warna hijau biasanya, itu di kabel kan sering ada itu. Kadang-kadang di situ masalahnya. Sama yang saya juga sering ya, perbaikan lampu rem, kadang-kadang kayak gitu. Dicari susah ya, ternyata di bagian ujung soketnya tuh putus. Jadi tempat apa tuh, tempat soket tuh kabelnya banyak jamur. Di sekring juga bisa. Kalau pas sekunya ya di belakangnya tuh pasang, kita sambungan kabelnya itu banyak jamur, tuh kadang-kadang putus juga ya. Kita cek ya. Nah ini kan udah nggak ada apa, eh, petunjuknya ya, tutupnya nggak ada. Kalau masih ada, itu yang ada tulisnya X brake ya, tulisannya X brake ya, bacanya X brake. Cuma kalau masih ada tutupnya ya, tempatnya di sini nih. Kalau orang bengkel biasanya udah hafal ya. Untuk teman-teman misalkan ada tutupnya yang tulisannya X brake ya, kayak lampu rem tuh, stop lamp, klakson, horn gitu ya. Ini di sini nih, kita ambil dulu nih. Tuh kan, servernya udah kayak gini tuh, mengrot tuh. Tuh, tuh pas tengah putus kan, kelihatan kan putus tuh. Ini kayak gini bro, udah putus. Ya pantasnya nggak nyala ya. Nanti ya kita cek dulu bagian ini, tempat sekringnya. Harusnya kalau kita kontak ada arus ya. Kalau nggak ada berarti ada masalah di kabel. Tapi kalau nanti kalau ada, kita pasang sekring baru dulu. Kalau misalkan dipasang sekring baru tetap nggak ada, nggak apa maksudnya, nggak nyala brake-nya,
nggak hidup. Kemungkinan ada ke bagian lain, mungkin switchnya atau mungkin yang soket yang di bak transmisi ya, itu sering terjadi ya. Ini putus bro, nanti kita ganti yang baru ya. Ini saya mau cek dulu ya, cek tempat nih, harusnya ada strumnya ya. Saya kontak dulu. Tuh ya, udah hidup. Saya cek ya nih. Ini ya pakai kayak gini ya caranya. Ini tes sambil sendiri. Ini untuk teman-teman sendiri harus punya kayak gini nih. Ini penting. Nanti kalau berjalan di rusak bagian-bagian lampu atau apalanya ya, kita bisa cari strumnya pakai nih, pakai al kayak gini. Kalau beli ada tes pen DC namanya ya. Tapi saya jamin lah pasti gampang hilang lah. Tuh gampang dikantongin ya. Tapi kalau kita bikin sendiri, ini kan jelek ya, tapi nggak bakalan ada yang ngambil. Ini gampang caranya, kita nyari tempat bolam atau petingan lampu yang nggak dipakai ya. Terserah mau kaki dua, kaki satu terserah ya. Yang penting kita ambil satu aja nanti bagian masa drum. Ya nanti nyari kabel dua, yang satu pakai ini ya, pakai jepitan naki kecil ya. Yang satu pakai jarum atau kawat lancip ya. Nanti buat ngetes ini. Kalau pas di jalan nyari pas ada perbaikan lampu, ini buat nyari arusnya, ini penting nih. Harus punya nih supir-supir ya. Gampang cara membuatnya, videonya ada. Kalau beli banyak TPNDC tapi kan sering hilang, soalnya kebanyakan ngambil kayak gini kan jelek, orang nggak bakal ngambil juga ketahuan ya, soalnya beda. Ini ya saya cek, satu tempelin ke masa, satu ke sini nih. Ini harusnya ya ada strumnya, ada arusnya. Kalau nggak ada berarti ada kabel yang bermasalah ya. Kita cek dulu. Tadi udah saya kontak ya. Ini masanya kurang, nah nih masanya kurang. Nah ini ya, ini kalau kontak saya matiin, ini mati tuh, saya kontak hidup lagi. Nah ini kan berarti ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di kabelnya nih. Ini ya tuh. Ini masanya kurang, ini masanya dah tuh. Nah matanya kurang pas melihatnya. Nah ini ya, kontak samatin dulu. Nah nanti ya, ini saya pasang sekring baru. Di mana sekringnya? Oh, ini sekringnya 10 ampere ya, jangan yang gedean maksudnya. Takutnya nanti kalau pas ampere terlalu gede. Pokoknya kalau pas ganti sekring sesuai nama pemakaiannya aja. Kalau untuk lampu-lampu kan lampu kecil kan 10 ampere. Kalau untuk ini kayak brick 10 ampere ya. Jadi lampu gede itu bisa 15 ampere ya. Tapi yang penting sesuaiin ya. Jangan terlalu gede. Takutnya nanti kalau ada hubungan arus pendek yang mau putus. Kita pasang aja. Soalnya malam bro, tadi agak gelap. Nah ini kan udah saya pasang ya sekringnya ya. Ini segera masukkan aja ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau pasang sekring, pastikan yang kencang, jangan kendor ya, jangan setengah-tengah. Dan kita juga perhatiin ya tempat sekringnya. Kalau misalkan kan kita pasang sekring kok kendor, itu bagian tempat sekring atau sekunnya itu dikencing lagi pakai obeng kecil atau yang min ya, atau kawat ya, maksudnya di ini dicutik-cutik lah istilah biar kencang lagi. Soalnya kalau misalkan pas sekringnya dimasukin kendor, misalkan ya kita masukin sekring ya tapi kendor posisinya, nanti lama-lama juga biar panas sih apa aja ya. Kalau sama kayak masang kabel aki, kalau kendor nanti kabel juga panas, lama-lama bisa leleh ya. Pokoknya mau masang kabel-kabel bagian masa atau setrum termasuk nih ya, masukin sekring harus benar-benar kenceng, jangan kendor ya. Nanti kalau kendor setengah-tengah lama-lama lonyot, malah
jadi masalah ya. Ini udah saya pasang ya, ini yang putus tadi. Ini posisi gigi udah masuk ya. Saya kontak dulu. Sekarang saya hidup ini. Tuh kan udah nyala kan briknya tuh. Saya matiin. Nah, saya hidupin. Tuh udah nyala ya. Ini sekringnya nggak putus ya. Kalau ada masalah pasti udah putus. Tapi ini nggak putus nih. Jadi kabel-kabel nggak ada masalah. Tuh ya. Kalau saya injek gas, tuh mati. Injek kopling, mati juga. Tuh. Ini normal ya. Nih, injek gas mati. Injek kopling, nah mati. Samatin dulu ya. Nah, misalkan ada teman-teman yang mungkin ada nanya ya, misalkan kok saya injek gasnya kok nggak mati, ya mungkin udah di jumper. Biasanya kan switchnya rusak, kadang-kadang di jumper pakai kabel. Kalau udah di jumper ya kayak gitu. Jadi untuk sakringnya, kalau misalkan bukan sakring ya, untuk switchnya kalau pas sudah jumperan kadang-kadang pas kayak gini nih. Nah, saya hidupin ya. Tuh, kalau misalkan diinjek gas ini kan mati normal ya. Tuh, misalkan diinjek gas nggak mati, harus pakai saklar, kemungkinan ya switchnya yang di pedal gas itu udah disambung, udah digabungin ya, udah dijamper. Mungkin macet ya, mungkin rusak, jadi digabungin. Kalau digabungin kayak gitu, kalau diinjek gas nggak mau mati ya. Ini udah selesai ya cara perbaikan brake yang nggak hidup. Yang penting kita cari pertama yang paling mudah ya. Cek sakringnya dulu, barangkali putus. Nanti kalau misalkan sakringnya nggak putus, banyak penyebabnya. Bisa switchnya yang di pedal kopling, bisa yang di pedal gas, bisa juga tuh sambungan soket yang di bak transmisi itu sering terjadi kendor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.